Berikut ini akan saya tampilkan atau akan saya ulas terkait juara lomba cerita budaya desaku tahun 2021. Jadi bagi Anda yang ingin mengikuti lomba ini pada tahun-tahun berikutnya, simak video ini sampai selesai. Tolong jangan di skip karena ini kaitannya detail dari cerita budaya desaku atau desa budaya. Desa menyimpan kekayaan kebudayaan yang perlu untuk dilestarikan dan diwariskan. Kebudayaan Indonesia yang ada sekarang terbentuk dari proses sosiohistoris yang terjadi dalam kurun waktu yang panjang akibat kontak budaya antar bangsa maupun antar suku bangsa. Kekayaan ini pula yang menyemarakkan Indonesia sebagai bangsa multikultural dengan berbagai corak. Dalam konteks pelestariannya perlu memajukan kebudayaan dari lingkup terkecil yaitu desa. Sebagai bagian dari upaya memajukan kebudayaan desa, dokumentasi dan publikasi menjadi langkah penting untuk mencapai tujuan tersebut. Masyarakat desa yang tinggal jauh dari perkotaan atau cukup sulit mencari wadah yang dapat memberi ruang bagi mereka untuk mengenalkan potensi budaya yang mereka miliki. Oleh karena itu dibutuhkan adanya program yang mewadahi masyarakat desa untuk mengenalkan dan mempromosikan potensi desa, sehingga diharapkan tujuan dari program desa memajukan kebudayaan yang terwujud. Dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan memberikan ruang daripada muda-mudi atau mereka yang hidup di lingkungan desa masing-masing untuk mempublis daripada desa masing-masing dan dilombakan dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, lomba-lomba itu semua mempunyai beberapa syarat-syarat dan ketentuan daripada lomba cerita budaya desaku atau budaya desa. Dalam hal ini akan saya jelaskan mengenai lomba-lomba yang dilombakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai cerita budaya desaku atau desa budaya. Adapun syarat dan ketentuan lomba cerita budaya desa atau desa budaya, antara lain syarat ketentuan lomba cerita budaya desaku ini merupakan lomba dalam bentuk esai dan video berisi tentang potensi budaya yang dimiliki oleh masing-masing desa. Jadi tiap kelompok dari masing-masing desa itu membuat suatu karya tulis berupa esai dan video yang itu nanti dilombakan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun karya lomba yang pertama, seperti yang saya jelaskan tadi, menulis esai tentang budaya desa. Jadi dalam esai tersebut menjelaskan atau memunculkan daripada budaya desa masing-masing, juga potensi-potensi budaya desa, baik produk-produk potensial di tiap desa masing-masing. Begitu juga dalam pembuatan video tentang budaya desa. Nah, sementara tema dari lomba cerita budaya desa atau desa budaya itu tema intinya merupakan tema cerita budaya desaku. Misalkan desa A mengangkat potensi dari desa yang ada, misal Sapu atau misal Pande ataupun apa terserah, seperti halnya potensi-potensi yang ada di desa masing-masing itu dimunculkan, baik itu dalam pembuatan video ataupun dalam penulisan esai. Sementara data pendaftaran atau kelompok-kelompok di situ nanti mengenai data pendaftaran, yang pertama meliputi nama kelompok. Jadi di tiap desa itu yang mewakili itu membuat nama kelompok, terserah itu nama kelompoknya mau dinamain apa, terserah dari tiap kelompok masing-masing memutuskan penamaan kelompoknya atau penamaan komunitas yang mewakili desa. Misal desa Kebon Agung, di situ ada kelompok yang dinamai Kobra, terserah.
Jadi bisa dinamai apapun sebagaimana kesepakatan daripada anggota-anggota kelompoknya. Jadi dalam pola daftar data pendaftaran yang pertama adalah pembuatan kelompok atau nama kelompok dari tiap desa yang mewakili. Yang kedua ada nama anggota. Terus yang ketiga tentunya nama desa. Dan di situ dilampirkan foto KTP anggota. Dalam hal ini sebagai bukti bahwasanya orang-orang yang berada dalam kelompok tersebut benar-benar daripada warga desa yang mewakili. Misalkan Desa Kebonagung, tadi saya mencontohkan Desa Kebonagung. Anggota-anggotanya menyepakati memberi nama kelompok daripada yang mewakili Desa Kebonagung itu diberi nama misal kelompok Kobra. Nah, di situ nanti para anggota-anggotanya itu melampirkan KTP sebagai bukti bahwasanya mereka semuanya itu benar-benar warga daripada Desa Kebonagung. Terus yang kelima telepon, nomor telepon. Terus yang keempat email. Terus yang ketujuh dibuatkannya media sosial, baik itu Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok. Jadi dalam hal ini misal Desa Kebon Agung, kelompoknya diberi nama kelompok Kobra, ada 5 anggota dan di situ dibuktikan daripada KTP bahwasanya 5 anggota tersebut benar-benar merupakan warga daripada Desa Kebon Agung. Nah, di situ nanti para kru atau orang-orang yang ada dalam kelompok Kobra yang saya contohkan tadi, di situ membuat jejaring media sosial, baik itu berupa Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok. Nah, masuk soal persyaratan peserta. Nah, selain persyaratan yang di atas memang bisa dikatakan persyaratan wajib bahwasanya anggota tersebut benar-benar daripada Desa Kebon Agung dengan dibuktikannya KTP. Di sini ditegaskan lagi persyaratan peserta, antara lain yang pertama benar-benar warga negara Indonesia. Yang kedua, komunitas atau kelompok yang berdomisili di desa setempat. Misal tadi yang saya contohkan Desa Kebon Agung, dibuktikan daripada KTP yang beralamatkan pesertanya itu memang benar-benar dari Desa Kebon Agung. Yang ketiga, setiap desa hanya dapat mengirimkan 1 esai dan 1 video. Jadi seperti halnya tadi yang sudah saya jelaskan, misal Desa Kebon Agung ada 5 orang anggota dengan nama kelompoknya Kobra. Nah, di situ 5 anggota dalam kelompok Kobra itu tadi membuat esai dan membuat video sebagai persyaratan peserta lomba cerita budaya. Nah, di situ nanti yang jelas dari tiap kelompok atau dari tiap desa yang diwakili dalam satu kelompok tadi, misal kelompok Kobra yang saya jelaskan tadi, di situ hanya diperkenankan mengirimkan 1 esai dan 1 video. Yang esai tadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal, isinya meliputi tentang sejarah desa, potensi desa, budaya desa, dan semua seluk-beluk tentang desa yang dia wakili. Begitu juga dalam video yang berisikan tentang sejarah desa, potensi desa, dan lain-lain seperti yang saya jelaskan sebelum-sebelumnya. Yang keempat, melampirkan surat izin atau rekomendasi dari kepala desa. Jadi 5 orang anggota dalam nama grupnya tadi atau kelompok tadi yang dinamakan Kobra itu tadi meminta surat rekomendasi dari kepala desa yang menyatakan bahwa 5 orang tersebut yang masuk dalam kelompok Kobra itu memang benar-benar dari warga desa setempat. Misalnya yang saya contohkan tadi, nama desanya Desa Kebon Agung. Terus yang terakhir, beranggotakan minimal 3 orang. Tadi kan saya mencontohkan 5. Lah, dalam aturan ini minimal ada 3 orang. Setelah itu perlu saya jelaskan mengenai substansi karya. Nah, menulis esai atau membuat video tentang satu aspek budaya desa. Misal dalam satu desa itu ada satu hal yang paling dominan, itu bisa dipush atau difokuskan pada satu aspek tersebut.
karena dalam hal ini dijelaskan menulis esai atau membuat video tentang satu aspek budaya desa. Cuman kalau sebagaimana yang saya pahami, kalau memang di desa tersebut ada beberapa potensi-potensi yang memungkinkan patut untuk juga dituliskan, ya setidaknya tidak hanya satu saja yang dicantumkan atau dituliskan. Misal kalau di desa tersebut ada potensi mengenai pengrajin sula atau pengrajin sapu. Selain itu juga ada pengrajin pandai besi dan lain sebagainya. Kalau memang dua-duanya itu potensial dan memang patut untuk juga dimasukkan dalam suatu karya esai juga dalam video, alangkah baiknya kalau menurut saya itu juga dimasukkan semuanya. Sementara itu juga ada beberapa hal yang perlu untuk ditekankan. Misal jika di situ ada berupa wujud cagar budaya. Jadi desa tersebut merupakan suatu lokasi yang dulunya terdapat suatu peradaban yang sudah ada di situ. Misal wilayah tersebut dulunya merupakan area daripada keraton dan terdapat beberapa benda-benda cagar budaya lah. Potensi-potensi tersebut juga alangkah baiknya untuk disajikan atau dituliskan dalam karya esai tersebut untuk perlombaan juga dimasukkan dalam video. Jadi ada cagar budaya, misal ada rumah adat, ada monumen, prasasti, naskah dan lain-lain. Juga perlu saya tekankan bahwasanya dalam lomba cerita budaya atau budaya desa ini juga ada beberapa hal yang perlu untuk ditonjolkan mengenai cerita, sejarah, juga asal usul daripada desa yang mau diangkat. Pengetahuan yang diturunkan atau diciptakan seperti kuliner desa atau pengobatan tradisional daripada desa Anda. Kalau itu ada, nah itu perlu untuk diangkat. Juga tradisi atau kebiasaan itu kan potensi juga. Kalau memang ada kesenian, misal dalam satu desa di situ ada tari-tarian atau seni musik atau apalah yang memungkinkan untuk dipublis atau diangkat, nah itu setidaknya juga bisa untuk dimasukkan dalam esai. Keahlian lokal, misal di desa Anda ada keahlian-keahlian yang tidak ada di desa yang lain, misal pembuatan panah atau apalah yang memang potensi-potensi itu khas daripada desa Anda, itu juga bisa untuk diangkat atau dipublis dalam pembuatan video itu nanti. Terus inovasi lokal dan kreatif lokal lainnya. Nah, soal ketentuan karya ini akan saya jelaskan mengenai ketentuan-ketentuan umum. Karya dalam wujud esai ini yang akan dilombakan merupakan karya orisinil, bukan hasil plagiat dari sumber-sumber buku, artikel dan lain sebagainya. Memang benar-benar orisinil. Yang kedua, konten bebas dari hal-hal yang mengandung disinformasi, ujaran kebencian, isu suku, agama, ras dan lain sebagainya. Esai maupun video belum pernah diperlombakan dalam kompetisi lain maupun dipublikasikan di media sosial. Yang keempat, panitia penyelenggara berhak atas pemanfaatan esai maupun video di kemudian hari. Yang kelima, karya yang tidak sesuai ketentuan dan persyaratan tidak akan diikut sertakan dalam penjurian. Yang keempat, keputusan dewan juri tidak dapat diganggu-gugat. Yang ketujuh, fokus pada satu unsur budayanya atau mengangkat suatu tema khusus. Dalam hal ini yang perlu saya tekankan bukan profil desa ya. Jadi budaya daripada desa tersebut atau mengangkat apapun itu yang jelas bukan profil dari desa. Yang seterusnya terkait teknis, ketentuan teknis soal esai ini. Esai berupa teks minimal 1.500 kata dan maksimal 2.500 kata. Esai dikirim melalui laman khusus lomba ini.
Terus yang kedua soal video. Video wajib diunggah di akun YouTube peserta dengan kualitas HD 1280 x 720 atau 720 pixel. Panitia hanya menerima tautan YouTube melalui laman khusus lomba ini. Yang kedua, video dapat dibuat menggunakan kamera profesional maupun kamera ponsel pintar dengan durasi minimal 3 menit dan maksimal 10 menit. Jadi misalkan dari tim itu keterbatasan soal perangkat, kalau adanya hanya kamera biasa misal HP, itu juga tidak apa-apa. Yang jelas ketika itu nanti sudah diedit, minimal itu berkualitas HD, yakni 720. Yang ketiga, apabila ada percakapan dalam video yang menggunakan bahasa daerah, disertakan teks terjemahan dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, video yang diunggah wajib menggunakan judul cerita budaya desaku, contoh Bokong Semar, permata tersembunyi di Yogyakarta, cerita budaya desaku. Peserta wajib mencantumkan tagar atau hashtag cerita budaya desaku, budaya saya, budaya maju, dan nama budaya yang diangkat dalam video pada deskripsi video di YouTube. Menggunakan musik di dalam video tidak melanggar hak kekayaan intelektual, bebas royalti, dan diutamakan menggunakan musik daerah setempat. Yang bab setelahnya, kriteria penilaian substansi esai dan video karya dapat memberikan inspirasi untuk memajukan budaya desa. Yang ketiga, alur penyampaian. Yang keempat, bahasa dan ejaan. Yang kelima, kreativitas dan orisinalitas karya. Yang keenam, fokus pada satu unsur budaya atau mengangkat satu tema khusus. Pengiriman karya, panitia hanya menerima karya yang dikirimkan melalui web khusus lomba yang terdapat di laman terkait. Mungkin ini nanti akan saya ulas mengenai karya-karya atau video-video yang menang lomba dalam cerita budaya desaku atau budaya saya. Terima kasih. Padamu negeri kami berjanji padamu negeri kami berbakti padamu negeri kami berharap